Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 3993 sampai bab 3996. Dalam keheranan dan keterkejutan orang-orang di pihak Raja Xiao Yao, Lei Qilin memulai pembantaian sepihak. Saya melihatnya mengeom dan melompat-lompat, terkadang menyemburkan api dari mulutnya, terkadang mengeluarkan aliran listrik dari punggungnya, dan terkadang mengeluarkan rasa dingin dari keempat kukunya. Jadi pasukan makhluk roh Raja Xiao Yao memiliki 3 akhir. Mereka direduksi menjadi arang, dibakar menjadi abu, atau dibekukan menjadi patung es. Di bawah serangan 3 kali lipat Lei Qilin, pasukan makhluk roh benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk melarikan diri, apalagi melawan. Wajah Raja Xiao Yao awalnya berubah dari merah menjadi ungu, dan bawahannya yang arogan tercengang karena terkejut. Satu keluarga bahagia dan yang lainnya sedih. Dibandingkan dengan keterkejutan dan kepanikan Raja Xiao Yao, orang-orang kuat dari Sekte Ilahi Xingyu dan Kamar Dagang Taiyi terkejut dan sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka kalau Lei Qilin yang biasanya sombong dan memamerkan harga dirinya di depan kekasihnya, justru bisa meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Lebih dari 100 makhluk spiritual tingkat tinggi seperti domba yang menunggu untuk disembelih di depan Lei Qilin, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kuncinya adalah serangan 3 kali lipat Lei Qilin, yang semakin mengejutkan semua orang. Jika aku membacanya dengan benar, kekuatan guntur dan kilat yang dilepaskan oleh Lei Qilin memiliki hingga 9 warna. Dan api yang disemburkannya sebanding dengan sumber energi yang keluar dari pembuluh darah spiritual elemen api atas. Beberapa makhluk roh itu baru saja berubah menjadi gas. Dan energinya yang sangat dingin. Dari jarak sejauh itu, saya merasa seperti memasuki gua es berusia 1000 tahun. Pantas saja makhluk spiritual itu dibekukan menjadi patung es. Dengan kekuatan Lei Qilin, saya takut. Bahkan ahli top dari sekte besar tidak dapat mengalahkannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Ye, dia mampu mengambil binatang spiritual tingkat raja di bawah komandonya. Anak kucing di depan Ye Junlin, sulit membayangkan bagaimana Lei Qilin dianiaya oleh Ye Junlin. Tidak, Raja Xiao Yao sepertinya akan berurusan secara pribadi dengan Lei Qilin. Wei Suyang tiba-tiba mengingatkan dengan keras. Semua orang melihat ke arah jari Wei Suyang. Mereka melihat Raja Xiao Yao memegang pisau panjang, melompat dari Yunzu, melayang di udara, menatap Lei Qilin dengan niat membunuh. Ye Junlin sebenarnya telah menyadari hal ini sejak lama dan langsung mengeluarkan tombak dari tumpukan senjata yang tiada taranya. Semua orang berbalik untuk melihat sekeliling dan melihat tombak itu berwarna putih keperakan, dengan busur listrik mengelilinginya. Dan pada saat yang sama, ada nyala api samar yang membubung. Meskipun Ye Junlin tidak melakukan keterampilan apapun, tombak itu penuh pesona, membuat orang tanpa sadar mabuk. Itu memang senjata terbaik yang tiada taranya. Aku tidak tahu seberapa kuat tombak ini. Tidak mungkin lebih lemah dari pemakaman naga atau tebasan guntur, kan?
Banyak dari mereka telah melihat kekuatan pedang pemotong petir, dan banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan terbunuh di tempat. Semua orang di kamar dagang Taiyi memiliki pandangan obsesi di mata mereka. Mereka berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat senjata ajaib yang tiada taranya. Wei Suyang semakin kaget. Setelah melihat tombak ini, dia langsung merasa bahwa senjata ajaib yang dia tukarkan dari Ye Junlin sudah tidak bagus lagi. Sepertinya keterampilan pandai besi Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Wei Suyang menghela nafas dalam hatinya dan pada saat yang sama menjadi lebih bertekad untuk melindungi nyawa Ye Junlin. Senjata ini bernama Tians, namanya berasal dari Tians Mansion. Ye Junlin memperkenalkannya dengan lembut, lalu tiba-tiba melemparkannya ke arah Raja Xiao Yao. Tertawa, Tians tiba-tiba melesat, dan semua orang dapat dengan jelas mendengar suara tombak yang menembus penghalang suara. Terutama ketika senjata Tians dikelilingi oleh busur petir yang lebih menakutkan, kilatan petir yang menyilaukan terus berkedip, dan hanya dalam sekejap ia berada di depan Raja Xiao Yao. Sisi lain, Raja Xiao Yao awalnya ingin membunuh Lei Qilin secara pribadi, tetapi ketika dia hendak menghasilkan kekayaan, dia tiba-tiba merasakan firasat kuat akan adanya krisis. Kemanapun dia memandang, Raja Xiao Yao melihat sekelompok petir yang menyilaukan mendekat dengan cepat. "Kamu ingin menyakitiku dengan senjata tersembunyi? Itu hanya fantasi. Biarkan kamu merasakan kekuatan senjata ajaib di tanganku ini dulu." Raja Xiao Yao berteriak keras, menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan pisau panjang itu. Menghadapnya lampu listrik dilemparkan ke arah. Berdengung, pisau panjang itu meledak dengan cahaya terang, dan gerombolan pisau yang menakutkan itu membentuk badai energi raksasa, mengarah ke lampu listrik dan meledakkannya. Sebuah cibiran muncul di wajah Raja Xiao Yao. Menurutnya, serangan jarak jauh tidak mungkin bisa menembus segel badai energi Daogang. Kemudian dia memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya, menggunakan sisa kekuatan pedang ini untuk langsung membunuh makhluk spiritual tingkat raja di tempat. Namun, setelah beberapa saat, senyuman di wajah Raja Xiao Yao mengeras. Bagaimana ini mungkin? Raja Xiao Yao melihat badai Daogang langsung ditelan oleh cahaya petir yang menyilaukan, dan area sekitarnya yang telah berubah warna tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang sangat menggigit, dan bahkan ruangan itu membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pedang sihir tingkat atas membeku dalam sekejap, dan kemudian dibombardir menjadi bubuk oleh lampu listrik. Bahaya, firasat kuat akan krisis muncul lagi. Murid Raja Xiao Yao menyusut, dan dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai energi di depannya. Desir, 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 perisai energi dengan ketebalan 10 kaki terbentuk seketika. Tians akhirnya melakukan kontak dengan perisai energi terluar pada saat ini. Klik, perisai energi hancur saat bersentuhan, dan ditembus lapis demi lapis dalam sekejap seperti kertas setipis sayap jangkrik. Kuncinya adalah kecepatan duri terbang Tians tidak melambat sama sekali,
dan jelas tidak terhalang oleh perisai energi. Ups, Raja Xiao Yao diam-diam mengira ada yang tidak beres, dan hampir secara naluriah ingin menghindar ke samping. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Pistol Tians tiba dalam sekejap dan menusuk langsung ke dadanya. Engah, meskipun Raja Xiao Yao mengenakan baju besi kelas atas, dia masih bisa dengan mudah ditembus ke seluruh tubuhnya. Dampak kuatnya tidak berkurang sama sekali, dan terus menerbangkan tubuh Raja Xiao Yao bersama-sama. Suara mendesing, Raja Xiao Yao membentuk bayangan, dan akhirnya dipaku di dinding luar Yunzu yang tergantung di udara. Seluruh Yunzu juga berguncang hebat dan mundur 100 kaki sebelum berhenti. Ini bukan. Tidak mungkin. Wajah Raja Xiao Yao dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, guntur dan kilat yang hebat serta kekuatan dingin yang ekstrim di tubuhnya langsung memenuhi tubuhnya. Organ dalam Raja Xiao Yao disetrum menjadi minuman bersoda, dan kemudian langsung dibekukan menjadi patung es. Bunga darah yang meledak membentuk bunga es berwarna merah cerah, jatuh dengan cepat dari udara, tampak sangat centil. Raja Xiao Yao langsung terbunuh oleh senjata Dewa Tians, dan pasukan Raja Xiao Yao langsung terkejut dan tercengang. Raja Xiao Yao sudah mati, bagaimana ini mungkin? Benda terbang apa itu? Dan bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pedang panjang di tangan Raja Xiao Yao sudah menjadi senjata ajaib terbaik, tapi itu juga langsung meledak. Apakah kamu sudah menjadi bajingan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus menyerang Sekte Ilahi Xingyu. Raja Xiao Yao meninggal, dan pasukannya tidak memiliki pemimpin, dan mereka tiba-tiba panik. Sekte Ilahi Xingyu dan Kamar Dagang Taiyi juga diam. Hanya Ye Junlin yang berdiri dengan tangan di belakang tangan, wajahnya acuh tak acuh. Namun, hati Ye Junlin tidak setenang di permukaan. Dia hanya merasakan aliran darah mendidih. Dia dengan mudah membunuh orang kuat dari reruntuhan Kunlun, dan memandang rendah pasukan Raja Xiao Yao, yang hancur dan gemetar ketakutan. Ye Junlin merasa bahwa dia adalah penguasa reruntuhan Kunlun saat ini. Awalnya dia adalah dewa perang Kunlun di dunia sekuler. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi tak terkalahkan di dunia sekuler. Sampai dia datang ke reruntuhan Kunlun dan melihat banyak orang berkuasa, Ye Junlin merasa darahnya, yang sudah lama tidak aktif, mulai mendidih lagi. Apalagi saat semangat juang sekali lagi dibangkitkan oleh orang-orang kuat di reruntuhan Kunlun, perasaan indah ini sungguh tiada bandingannya. Sok, orang-orang kuat dari reruntuhan Kunlun, aku akan menguasai dunia lagi. Teriak Ye Junlin dalam hatinya, dan semangat juangnya langsung mencapai puncaknya. Setelah hening sejenak, anggota Sekte Ilahi Xingyu dan Kamar Dagang Taiyi langsung menjadi bersemangat. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte, dia membunuh Raja Xiao Yao hanya dengan satu tembakan. Dia adalah Raja Xiao Yao yang telah menghancurkan beberapa sekte besar sebelumnya. Satu pukulan mengejutkan seluruh pasukan Raja Xiao Yao. Melihat penampilan mereka yang kacau, aku khawatir mereka sudah mulai berpikir tentang cara melarikan diri.
Apakah Ye Junlin benar-benar perlu dilindungi oleh kita? Bukankah ini terlalu kuat? Di seluruh kamar dagang Taiyi, hanya ada 10 orang yang lebih kuat dari Raja Xiao Yao, dan dia ditusuk dengan pistol kematian. Tidak heran markas besar kamar dagang sangat mementingkan hal itu. Apakah tombak itu adalah senjata ajaib terbaik? Saya pasti akan menjadi pemimpin yang kuat di antara leluhur ilahi Taiyi. Diskusi orang banyak secara alami sampai ke telinga Ye Junlin. Faktanya, 4 senjata ajaib tak tertandingi yaitu pemakaman naga, tebasan guntur, penghancur reruntuhan, dan Tians dibuat dengan meniru 4 senjata ajaib asli dari divisi iblis penekan. Hanya saja bahan baku yang digunakan memiliki kualitas terbaik. Lingkungan penempaan adalah kombinasi sempurna antara api urat bumi, udara dingin kolam dingin, dan kekuatan guntur langit. Kekuatan senjata sihir tiada taraf yang ditempa secara alami berbeda. Setelah menguji kekuatan keempat senjata ajaib ini, mereka melampaui ekspektasi Zanlong dan Zanlei dengan mudah membantai 17 ahli top dari kamar dagang Zijin. 2 anak panah yang menghancurkan reruntuhan menyebabkan kerusakan parah pada 2 sekte besar, Istana Api Ilahi Sun Moon dan Akademi Api Ilahi Sun Moon, yang berjarak ribuan mil. Hari ini, Tians membunuh Raja Xiao Yao, pembangkit tenaga listrik tertinggi di kamar dagang Zijin, dengan 1 tembakan. Bahkan Ye Junlin sangat puas dengan rekor mengerikan tersebut. Keterampilan pandai besi Ye Junlin jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Wei Suyang juga kagum di dalam hatinya. Karena Ye Junlin menyembunyikan senjata sihir yang tiada taranya dengan sangat baik. Wei Suyang tidak menyangka bahwa dia telah menciptakan begitu banyak senjata sihir tingkat atas sebelumnya. Sejak datang ke Sekte Ilahi Xingyu, saya telah melihat 4 senjata tingkat atas yang tiada taraf seperti pedang, busur, dan tombak. Keterampilan menempa hebat seperti apa yang dibutuhkan. Kita harus tahu bahwa keempat senjata tingkat atas yang tiada taraf ini tidak hanya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengharuskan pemalsu untuk memasukkan lebih banyak ide pengawasan. Jangan sebutkan apapun lagi, hanya 4 senjata ajaib terbaik ini yang cukup untuk membuktikan betapa berharganya Ye Junlin. Itu sepadan bahkan jika kamar dagang Taiyi mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Segera sampaikan berita ini kepada Presiden Kamar Dagang Taiyi. Pejabat senior di markas besar Kamar Dagang Taiyi terkejut ketika mendengar berita tersebut. Meskipun Wei Suyang tidak mengetahui level dari keempat senjata dewa ini, berdasarkan kinerja, mereka pasti berada di puncak langit-langit di dunia senjata dewa. Terlebih lagi, setelah senjata ajaib tingkat ini diketahui oleh sekte lain atau kamar dagang besar, nilai tawar yang diberikan oleh kamar dagang Taiyi akan menjadi tidak kompetitif. Apalagi saat Ye Junlin menghadapi pengepungan banyak sekte kamar dagang Zijin, kamar dagang Taiyi harus mengambil sikap tegas. Lagi pula, lebih mudah untuk menyentuh orang dengan memberikan bantuan pada saat dibutuhkan daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Bahkan jika sekte besar lainnya mengetahui hal ini di masa depan, Ye Junlin pasti akan mengingat bantuannya di saat krisis.
Keempat senjata ajaib tingkat atas ini cukup untuk membayar berapapun harganya, belum lagi Ye Junlin sendiri memiliki ahli tempa untuk menempa senjata ajaib tersebut. Setelah diskusi singkat, markas besar Kamar Dagang Taiyi mengeluarkan perintah kematian untuk melindungi nyawa Ye Junlin dengan segala cara. Bahkan markas besar mulai mengirimkan orang-orang kuat untuk mendukung, seolah-olah mereka memberikan semua yang mereka miliki untuk mendukung Ye Junlin. Wei Suyang juga sangat senang menerima balasan seperti itu. Akhirnya, cabang kota Longyang mereka tidak perlu lagi khawatir untuk bertarung sendirian. Kamu berdiri di sini untuk bersorak. Tidak ada yang datang untuk membantu. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Junlin melompat turun dari menara dengan pemakaman naga dan guntur di tangannya. Ye Junlin melompat turun dari menara lebih dari 10 kaki tanpa mengeluarkan suara apapun, dan kemudian berubah menjadi bayangan. Xiao Lei, mundur, dengan teriakan keras. Lei Qilin, yang hampir membantai semua makhluk roh, berhenti dan mundur ke arah yang berlawanan. Dan Ye Junlin lewat dengan kecepatan tinggi dan terus bergegas menuju kamp pasukan Raja Xiao Yao. Para gangster datang, cepat mundur, apa yang kamu takutkan? Kita banyak sekali. Mengapa kita takut padanya? Raja Xiao Yao hanya meremehkan musuh. Mari kita serang dia secara berkelompok untuk membalaskan dendam Raja Xiao Yao. Benar, bukankah mudah bagi kita untuk membunuhnya dengan begitu banyak orang? Setelah panik sesaat, pasukan Raja Xiao Yao kembali tenang. Bagaimanapun, mereka semua berpengalaman dalam membunuh dewa, dan banyak dari mereka adalah bawahan setia Raja Xiao Yao. Tentu saja, masih ada sebagian orang yang ingin mendapatkan status asli Raja Xiao Yao dengan membunuh Ye Junlin, lalu mendapatkan kembali kekuasaan kota Xiao Yao. Namun, tidak peduli bagaimana setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, ada satu hal, idenya sangat terpadu, yaitu membunuh Ye Junlin. Dengan pedang, tombak, kapak, kait dan garpu semuanya menari serempak, mereka menyerang langsung ke arah Ye Junlin. Namun, yang menyambut mereka adalah aura pedang dan aura pedang yang ganas dan kejam. Zanlong dan Zanlei melambai serempak, dan energi pedang serta Dao Gang membentuk jaring langit dan bumi, langsung menutupi pasukan Raja Xiao Yao. Setiap orang secara naluriah mengayunkan senjatanya untuk melawan. Tetapi menghadapi serangan senjata ilahi yang tiada taraf, bagaimana mereka yang memiliki senjata biasa dapat menahannya? Meskipun itu bukan serangan telak Ye Junlin, itu sama saja dengan pemusnahan pasukan Raja Xiao Yao. Dalam sekejap, senjata di tangan mereka berubah menjadi bubuk, dan banyak orang terpotong-potong tanpa bisa mengelak. Tentu saja, banyak orang yang berubah menjadi patung es dan arang oleh udara dingin dan kekuatan petir yang terkandung dalam kedua senjata sakti tersebut. Seekor lalat capung ingin mengguncang pohon, lelucon yang luar biasa. Suara dingin Ye Junlin terdengar, membuat pasukan Raja Xiao Yao gemetar. Dentang, dimanapun senjata ilahi lewat, beberapa orang akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Ye Junlin langsung berubah menjadi pemanen kehidupan,
dengan panik menjarah kehidupan pasukan Raja Xiao Yao. Melihat dari kejauhan, Ye Junlin bergegas ke kamp pasukan Raja Xiao Yao, menerobos beberapa jalur berdarah. Pasukan Raja Xiao Yao akan melawan dengan sekuat tenaga pada awalnya. Tetapi segera mereka menyadari bahwa terus menyerang sama saja dengan mencari kematian. Jadi mereka melarikan diri satu demi satu. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ye Junlin jelas tidak berniat menyerah, dan segera memanggil Lei Qilin untuk mengejar kemenangan bersama. Wei Suyang dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua meneriakkan kata-kata seperti, "Jangan kejar bandit malang." Tapi Ye Junlin menutup telinga. Satu orang dan satu binatang mengejarnya dari belakang, dan pasukan Raja Xiao Yao melarikan diri ke segala arah. Terlalu berbahaya untuk masuk jauh sendirian. Tidak ada yang tahu di mana kekuatan itu berada. Ayo bantu secepatnya untuk mencegah Tuan Ye menderita kerugian. Wei Suyang segera mengeluarkan perintah, dan para ahli dari kamar dagang Taiyi bergegas membantu. Murong Wanxing dan yang lainnya secara alami ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh Wei Suyang. Kamu bisa tetap di sini dan mengirim pesan secepat mungkin jika pasukan lain menyerang. Setelah mendengar kata-kata Wei Suyang, Murong Wanxing dan anggota Sekte Ilahi Xingyu semuanya setuju. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa menghadapi aliansi kuat kamar dagang Zijin, bahkan jika mereka bergegas maju, mereka tidak akan dapat membantu. Bahkan mungkin menghambat Ye Junlin. Pada saat yang sama, pasukan Raja Xiao Yao yang dikalahkan berkurang drastis jumlahnya, dan bahkan Yunzu tidak mau repot-repot membukanya. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil senjata ajaib Tians untuk melawan Ye Junlin dengan kekerasan. Tetapi begitu pria itu melakukan kontak dengan Tians, dia dibekukan menjadi patung es oleh udara dingin. Ketika orang lain melihat ini, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan senjata Tians. Ye Junlin dan Lei Qilin mengejar sepanjang jalan, dan melihat pasukan lain mendekat dari kejauhan, bersambung.